Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala PB SMB ini, beserta Dewan Guru dan juga peserta seminar yang menyebarluaskan pemahaman budaya positif di Satuan Pendidikan UPTD SMB ini. Syukur alhamdulillah bahwasanya siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat Allah SWT, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua bisa melaksanakan acara seminar diseminasi budaya positif di Satuan Pendidikan ini. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat keluarga insyaallah kita selaku umatnya setia yang selalu jalan jalannya telah mendapatkan sahabatnya. Amin. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu guru, kita mulai pada acara yang pertama adalah sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD SMB pada Ibu Iin Hayati di Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bisa kumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Terus Pak Hamidah selamat sekarang mengikuti CGP, lagi mengikuti CGP. Mudah-mudahan ilmunya bisa menularkan kepada kita semua. Guru-gurunya nanti bisa mengikuti, dan kebetulan pada sini nanti ikut ya. Selamat Pak Hamidah, mudah-mudahan semuanya lancar dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sekolah UPTD ini merupakan bentuk dukungan bagi saya pribadi dan juga motivasi untuk kita semua dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya tujuan dari guru penggerak ini bukan untuk semata-mata pribadi, tujuan utamanya adalah untuk pendidikan dan khususnya di sekolah kita masing-masing. Nah, adapun kenapa harus merujuk ke materi kali ini ada budaya positif di modul 1-4 di pendidikan guru penggerak ini, sebenarnya salah satunya untuk mengikuti mengadakan destinasi atau seminar di satuan pendidikan atau di lingkungan yang boleh dilaksanakan. Baik, untuk menyingkat waktu, kita masuk pada materi pertama. Di sini ada pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif ini merupakan rujukan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Tentunya harapannya budaya positif ini dapat tertanam di lingkungan kita, khususnya di lingkungan pendidikan di sekolah. Adapun untuk mencapai budaya positif ini tentunya tidak mudah yang kita bayangkan, bahkan sebetulnya sudah kita lakukan dari awal kita mengajar, pasti budaya positif yang kita harapkan. Adapun sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa bersekolah dan murid tentunya mengalami perubahan. Ya. Salah satunya dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah penguatan dengan budaya positif. Mungkin bahkan ternyata setelah ditelaah isinya ya sama, istilah yang ada berbeda. Nah, ada sedikit sebelum mulai ke materi ada pertanyaan formatif. Kita coba jawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, kita
tiga pertanyaan pemantik ini kita setuju. Ya. Namun bagaimana setelah kita mengenal alatnya? Adapun dari pertanyaan yang sudah kita jawab, kita akan mempelajari ada tapi pembiasan budaya positif pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, dunia dan berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita masuk kepada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada perubahan paradigma, ini yang sangat digemborkan saat ini. Sebagai contoh, ada permainan kepalkan tangan. Misalkan saya sebagai A dan Bapak dan Ibu sebagai B. Di tangan saya ini saya tulis, ya, misalkan mobil Brio, ya, saya tulis mobil Brio, saya simpan di genggaman saya. Kemudian siapa yang bisa membuka genggaman ini? Mobil Brio itu milik Bapak dan Ibu. Tentunya apa yang akan saya lakukan? Tetap mempertahankan. Dan Bapak Ibu yang menginginkan akan apa? Berusaha dengan cara apapun, merayu, bahkan memaksa. Itu lumrah, pasti. Ya, sebisa mungkin kita mendapatkan. Namun yang harus kita pahami adalah paradigma tersebut dengan cara memaksa itu sudah hal yang tidak dibenarkan dalam pendidikan kita. Kenapa demikian? Bisa perhatikan. Ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ya. Ada ilusi. Mungkin kita selama ini guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sudah mungkin terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Apakah makna disiplin? Ternyata hal tersebut kita ambil maknanya dulu dari disiplin. Berasal dari bahasa Latin, ya, disiplin itu belajar, artinya belajar. Kadang kita disiplin ini pasti melihat perbuatan seseorang yang berbaris, ya, yang mungkin datang tepat waktu. Ternyata bukan hanya itu, bukan hanya perbuatan seseorang yang mengharap imbalan atau yang lainnya, tapi lebih ke hal pembelajaran dari dalam diri kita. Ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ada kalau kita suruh disiplin, contoh lah untuk ASN, disiplin absen, ya. Ada rasa nyaman. Takut, nah, ya. Ternyata bukan itu disiplin itu, ya. Bukan hal yang seperti itu. Di sini ada skema, ya. Bisa pahami mulai dari kontrol ini. Tentunya nanti ini di skema alur pembelajaran kita yang sebetulnya. Bisa skip. Adapun sekarang nilai-nilai kebajikan sendiri yang bersifat universal, lebih luas, lebih umum. Jadi bahkan tidak memihak ke ajaran tertentu, ya.
lebih mencakup keseluruhan nilai-nilai kebajikan. Contoh, setiap perilaku atau perbuatan ya, memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan dengan Dr. William ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Ini motivasi intrinsik yang harus kita harapkan. Jadi kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kunci dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita kedepankan. Salah satunya adalah nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, karakter mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, dari kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Sekarang teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada dibagi 3. Apa yang kita lakukan ternyata bisa diklasifikasikan menjadi 3. Kita berperilaku, kita berbuat. Pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita datang pagi sebelum jam 7 misalkan, ya pertama mungkin bukan dalam kesadaran, absen, tidak absen, mungkin potong gaji atau kena teguran. Awal mungkin wajar, ya karena hal ini ketidaknyamanan, kita melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan. Yang kedua, ya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Hal yang lumrah juga, saya menganggap hal yang lumrah. Tapi memang betul motivasi perilaku ini ada dan memang mungkin kita melaksanakan hal tersebut. Namun yang kita harapkan adalah menghargai diri sendiri. Salah satunya menghargai waktu. Karena dari ketiga hal ini yang muncul kali ini motivasi eksternal karena pengaruh luar. Yang kedua juga masih eksternal. Tapi yang ketiga merupakan motivasi internal yang sudah keluar dari dalam diri sendiri. Ini yang kita harapkan adalah di motivasi internal atau intrinsik yang harus kita kuatkan. Ini dari motivasi perilaku manusia ya. Nah, Gajah Dewantara sebagai pencetus pendidikan di Indonesia ini dikembalikan lagi kepada filosofi pendidikannya ya, dimana dengan 3 ya, semboyan Gajah Dewantara ya. Ingat Sosum Tulodo, Ingman Yomong Raso, Nuturi Anda ya. Jadi itu yang sangat filosofis ya. Sebetulnya masih banyak sekali, salah satunya ketika mengaitkan dengan pembelajaran ya, mengingat hal yang merdeka. Menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang diharapkan, bukan hanya kita sudah tidak yang merintah, kita merdeka, namun dia sudah pandai untuk memerintahkan dirinya sendiri. Akhirnya dia terbangun dan tergerak dan bergerak. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Ternyata dihukum itu tidak mesti dengan siksaan. Bahkan dengan penghargaan saja itu akan menjadi sebuah hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misal kita sering memberikan
penghargaan ke anak, misalkan bisa ini saya kasih ini, so kamu jadi juara saya kasih ini. Awal mungkin tidak masalah, ketika tidak ada hadiah tidak semangat. nah salah satunya itu jangka pendek mungkin terasa, semakin jangka panjang ketika mereka dewasa dia hanya akan belajar dan bergerak harus ada imbalan. Lumrah saja ketika memberi hadiah, tapi ada cara dan tujuan tertentu yang harus kita atur. Kemudian ada penghargaan menghukum. Ketika seseorang dibawa, kamu berprestasi, akhirnya dia dihargai, kemana dia perginya? Coba kamu dihargai, simpan di daerah terpencil, sama saja dibuang kami ini. Sebetulnya itu penghargaan, tapi karena menolak, akhirnya penghargaan itu menjadi hukuman bagi orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah penghargaan mengurangi kepatuhan ya. Berikutnya penghargaan tidak efektif. Ada juga penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan ini sering dikaitkan ketika dalam satu kelompok sekolah kita misalkan mengirimkan beberapa tim dalam perlombaan yang mendapatkan hadiah satu tim tersebut. Ya, kita panggil di upacara misalkan dipanggil nih, yang dapat penghargaan dikasih hadiah atau diumumkan, sementara yang tidak dapat hadiahnya diabaikan. Sebetulnya yang akan tersakiti adalah yang tidak sama, padahal sama-sama berjuang, hanya kesempatan yang berbeda. Hal tersebut harus kita hindari dengan cara panggil semua. Ya, walaupun tercatat yang tim satu misalnya yang juara, tapi atas nama sekolah yang berhak. Jadi semuanya tetap tidak ada rasa kalah. Ya, semuanya akan saling menghargai untuk menghindari ya, penghargaan merusak hubungan tersebut. Pertama adalah dihukum oleh penghargaan, ini salah satunya ya, penghargaan menurunkan kualitas. Kadang ada orang yang tidak mau dihargai, ketika dihargai malah kualitasnya menurun. Ada saja, contohnya seniman. Kalau seniman nih, kalau banyaknya hanya dia butuh ini saja penghargaan sebatas karyanya, ketika dihargai, dibeli, kalau sudah hanya sebatas dibeli dan tidak ada penghargaan berikutnya, sudah putus ya, hasil seninya. Ada penghargaan mematikan kreativitas juga sama. Ada ketika seseorang di luar pemerintahan, misalnya di luar lembaga, dia ekspresinya bagus, ketika ditarik ke dalam suatu lembaga berkurang, terputus, bahkan kualitasnya menurun ya. Mematikan kreativitasnya karena terkekang dari aturan. Ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya, ada juga ya. Lama-kelamaan kita kasih hadiah, akhirnya untuk berubah karena sendirinya sudah hilang, karena berubah karena imbalan tersebut. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Ini yang menjadi polemik kita semua. Bahkan saya juga ketika mengikuti pendidikan, jadi banyak tanya, kenapa ada hukuman dan konsekuensi? Ya. Pertama, hukuman contoh yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi juga. Bahasanya hampir sama, cuma ada kalimat atau kata menyakitkan. Kadang-kadang yang lebih pada hukuman ini sudah tertata dengan aturan. Kalau konsekuensi lebih kepada kesepakatan. Ini yang harus, keduanya memang harus dihindari, namun konsekuensi lebih dapat kita pilih dibandingkan dengan hukuman. Sini ada berbeda hukuman dan konsekuensi, masih
Ini merupakan tindakan dari hal tersebut dari hukuman dan konsekuensi. Misal, ada pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu bisa menentukan jawaban Bapak Ibu. Misalkan kita bertindak kepada siswa kita atau murid kita untuk mencatat 100 kali di halaman buku, ya, kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat sekolah, ya, kita kasih hukuman atau konsekuensi yang tersebut. Konsekuensi. Yang kedua, lari menuju lapangan, ya, Bapak sebanyak 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali, ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang ke berikutnya, ya, enggak apa? Konsekuensi hukuman. Membersihkan belum paham apa sih? Tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian lepas, ya. Menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Seharian di sekolah. Ya. Hukuman ya. Kemudian lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik. Apa yang sudah kita tentukan? Ini berdasarkan teori hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, ya, dengan hal tersebut menjadi sebuah hukuman. Yang kedua, juga hukuman. Yang ketiga, push up juga hukuman. Nah, yang keempat ini sebagai konsekuensi, ya. Yang kelima juga konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh sebagai konsekuensi. Nah, kita garis bawahi yang ketujuh, yang terakhir ini. Kenapa tidak menjadi hukuman? Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya PJOK ini awal, ya, awal baris pasti ada pemanasan. Nah, itu kalau nggak peregangan kemudian lari di lapangan. Kalau ada yang terlambat, apakah dia langsung suruh ikut voli atau basket misalkan? Tidak, pasti akan tujuannya karena akan berbahaya kalau anak tersebut tidak untuk pemanasan dulu. Nah, jadi arahnya ke sana, ya, bukan semata-mata kamu terlambat lari, tapi kita arahnya tujuannya karena untuk keselamatannya siswa tersebut. Dalam konteksnya adalah tetap pelajaran PJOK. Nah, bagaimana dengan siswa kita yang terlambat, misalkan datang terlambat? Apa suruh lari? Ya, mungkin kita sudah biasa, sudah lari bersihkan halaman, ya, ketika belajar. Tapi yang lebih diarahkannya ketika anak ini terlambat, berapa menit dia terlambat, pulangnya boleh pulangnya lebih lama sesuai dengan apa yang terlambatnya, tambahannya belajarnya yang tertinggal. Itu yang diharapkan supaya tidak menjadi hukuman tapi menjadi konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang, ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada identitas gagal ini. Kalau hukuman itu nantinya pada identitas yang gagal. Kalau ke identitas sukses, ada pertama ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Diharapkan
bisa mempelajari kenapa dengan salah satunya ada tindakannya adalah restitusi. Ada keyakinan kelas. Nah, kemarin saya pernah melakukan tindakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin sebetulnya di kita ada tata tertib kelas, ada peraturan sekolah. Namun kalau ke tahun sebelum angkatan 4 dan 7 ini masih menjadi bukan keyakinan kelas. Ini menjadi kesepakatan kelas. Di angkatan 10 ini sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini dalam satu CGP saja perangkatan sudah berubah. Nah, teori pembelajaran ini kesepakatan, keyakinan dari tata tertib, aturan, kesepakatan, keyakinan. Salah satunya yang kita laksanakan adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak ya peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Sini ada. Karena kalau aturan lebih cenderung kepada memaksakan, munculnya berdasarkan keinginan seseorang. Namun kalau dengan keyakinan itu lebih kepada kesepakatan. Apa yang diinginkan di kelas ini, contohnya saya melakukan misalkan apa yang akan diinginkan dalam pembelajaran ini. Contoh, Pak, saya ingin belajar seperti ini, silakan tuangkan. Namun dalam redakturnya keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat positif. Contoh, jangan terlambat masuk sekolah. Jangan terlambat ini sudah menjadi kalimat yang negatif. Tapi yang positifnya adalah datang tepat waktu. Jadi gunakan kalimat positif, lebih menghargai kepada siswa tersebut. Ini harapannya dari Bika Besar Budaya Positif. Salah satunya di sini peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas dan lingkungan yang positif sehingga menjadi budaya yang positif. Contoh ini kesepakatan kelasnya ini bisa dilakukan di masing-masing kelas sebelum awal pembelajaran, awal ajaran biasanya kita sepakati di kelasnya masing-masing. Ini ada peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi apa keyakinan kelasnya? Nah, asasnya tanggung jawab, menghormati orang lain, dan sebagainya. Asasnya ada kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Dibagi 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah rasa ingin diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian kebebasan, dan juga kesenangan. Ini berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari. Dulu sebelum masuk ke materi, kita coba simak terlebih dahulu hal berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Ya, kita simak sama-sama 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Saya bahkan sudah ditekankan hal yang harus kita posisikan, yaitu sebagai posisi manajer. Namun kita pahami juga posisi manajer ini tidaklah mudah. Diartikan bahkan semua peneliti juga menganggap butuh perjalanan, butuh pengalaman, dan butuh semua dukungan tentunya. Kita berusaha posisi tersebut dengan tanpa dukungan yang lain juga tidak akan cepat berhasil ya. Terus berhasil dengan semua sekolah. Lanjutkan 5 posisi kontrol ini sesuai dengan contoh yang sudah ada dalam video tersebut dan masuk ke segitiga distribusi. Ini merupakan kalau 5 posisi kontrol ini penerapannya. Nah, kalau segitiga distribusi ini adalah ketika ada permasalahan, nah dengan cara inilah yang akan kita tempuh dengan cara tiga langkah di restitusi ini. Sesuai dengan pengertian tadi, dengan restitusi ini adalah mengembalikan ya, anak tersebut kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tanpa merasa bersalah terhadap tersebut. Maka yang pertama adalah memvaliditas kebutuhannya. Kebutuhannya, yang kedua ada yang ini dari sini menaikkan keyakinan, atau yang berikutnya menstabilkan identitas. Ketiga langkah ini tidak mesti harus berurutan, namun 3 langkah ini bisa dilaksanakan. Ada permasalahan tertentu cukup dengan menstabilkan juga ada. Ketika anak emosinya lebih, kita dengan stabilkan saja cukup, udah selesai. Tapi ketika permasalahannya lebih rumit, kita ke langkah yang kedua, validitas kebutuhannya dan juga keyakinannya, menyatakan keyakinan. Secara pemahaman ya, segitiga restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membuat para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, guru berkata, kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Mencari alasannya dulu. Kita jangan terlambat langsung. Ini jadi, misalnya walaupun ada konsekuensinya, tapi tanya dulu alasannya sebagai tindakan menstabilkan identitas. Kemudian ada juga sekarang ceritakan kepada bapak atau ibu apa alasanmu. Lebih ini aja ke anaknya, lebih dekat lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat bersama. Sekarang ceritakan hampir sama dengan menstabilkan. Ya. Berikutnya langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebagai bentuk konsekuensinya nanti. Dia paham apa yang sudah diyakini dan konsekuensinya apa. Dan kemudian solusinya memperbaikinya dengan cara bagaimana. Akhirnya munculnya dari dalam diri dia sendiri, akan rasa tanggung jawabnya juga akan lebih muncul. Itu mengenai, jadi alhamdulillah Ibu dan Guru sudah selesai pada materi budaya positif ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini tidak cukup dan Bapak dan Ibu Guru bisa belajar di tempat dan kesempatan yang lebih di luar. Tentunya apa yang saya sampaikan juga merupakan pengalaman saja dan berbagi, tidak ada maksud untuk mengguru dan yang lainnya. Karena tadi harus berproses, tidak bisa instan, semuanya bisa dilaksanakan, semuanya juga mampu, dan kita
secara keseluruhan di semua satuan pendidikan. Dan saya mohon dukungan ke depan dan juga untuk kemajuan di IPTN Negeri ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk menutup kegiatan diseminasi yang sudah saya sampaikan ini, kita tutup kegiatan diseminasi ini dengan mengucap kata hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga bisa menyampaikan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa. Yang ketua kelas pimpin doa. Semuanya, kita awali dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan manfaat baik untuk hari ini, esok, lusa, atau ketika kamu menyosong masa depan. Tentunya dengan doa ini menjadi harapan apa yang akan kita lakukan menjadi berkah. Ini intinya, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap pintar kemudian bermanfaat, tapi dengan keberkahan Allah, ilmu kita ini menjadi manfaat yang lebih. Kita sudah pintar, dari kepintaran itu berkah kepada kehidupan kita. Pintar, sekolah tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan menghidupi keluarga, itu berkah. Karena banyak yang tidak diberkahi Allah. Karena apa? Karena sombong. Ya, salah satunya apa? Tidak mau berdoa. Karena Allah yang menentukan segalanya. Manusia hanya boleh berencana. Ya, kita merencanakan SD, SMP, SMA, nanti kerja di sini. Kalau dapat uang, nanti mau bangun rumah di tengah sawah yang luas. Nanti pengen beli sawah yang luas. Boleh berencana. Sebagai apa? Sebagai cita-cita. Namun apa yang harus kita ingat? Allah lah yang akan menentukan semuanya. Makanya berharap ridho Allah dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik kita semuanya ini sebagai umat muslim yakin karena Allah yang menggerakkan semuanya. Kita terus berusaha dan yang menentukan adalah Allah. Dan usaha kita ini tidak akan sia-sia kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kelas 6. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengajak kalian semuanya untuk menyusun dan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum dilaksanakan, ya. Nanti dulu ya Mas. Sebelum melaksanakan menyusun keyakinan kelas, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, silakan cuci tangan. Apa itu keyakinan kelas? Ayo, ada berapa kata? Keyakinan kelas. Kata dasarnya ada nih. Keyakinan. Kita punya keyakinan tidak? Apa keyakinan kita? Ayo, dasarnya. Ayo, sering dikaitkan dengan apa? Dengan agama. Ya, keyakinannya apa? Islam. Agamanya
Kita yakin Allah itu ada. Makanya kita patuh dan nurut kepada perintah Allah. Nah, sama halnya dengan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita menerapkan keyakinan kelas, maka kita akan diajak meyakini apa yang menjadi keyakinan kita bersama di kelas 6 ini. Ya. Paham ya? Sebelumnya juga kita pernah membahas peraturan sekolah yang berpakaian rapi, rambut pendek untuk laki-laki, bersepatu, berdasi, bertopi ketika upacara. Nah, itu peraturan sekolah. Ada tata tertib kelas. Kita sekarang lebih ditingkatkan lagi. Kemarin kita sempat membahas dengan apa? Kesepakatan kelas. Ya, tidak boleh mengejek, ya, apalagi membuli, tidak menghina, ya, berkata sopan, ya, berpakaian rapi, datang tepat waktu. Kita tingkatkan lagi hal tersebut menjadi keyakinan kita di kelas ini, supaya semuanya merasa apa? Merasa yakin dan mau bertanggung jawab, setidaknya untuk ketertiban kelas masing-masing. Namun aturannya dalam keyakinan kelas ini, perhatikan, silakan nanti kamu utarakan yang kamu inginkan aturan di sini, tapi dengan kalimat apa? Kalimat positif, ya. Tadi sudah Pak Guru utarakan, misalkan, ya, jangan suka terlambat. Kita bisa gunakan dengan kata apa positifnya? Datang tepat waktu, sesuai apa yang kamu yakini. Ya, tidak mesti lihat punya teman kamu nulis apa. Keyakinan kamu kan punya keinginan di sekolah ini belajarnya seperti apa. Ya, dan keyakinan itu juga akan kamu bawa nanti ketika lulus dari SD ke SMP. Ya, bisa laksanakan. Baik, kalau bisa nanti Pak Guru bagikan kertas ini, ya. Kalian tulis keyakinan kamu yang ingin kamu yakini di kelas ini. Contohnya, saya mau belajar seperti ini, tapi dengan kalimat yang positif. Hal yang baik tuliskan dengan kalimat yang positif. Untuk apa? Ketertiban di sekolah. Paham ya? Baik, kalau paham dibagikan. Kalau di sini ada, sebaliknya ada lem ya. Di atas ada nih seperti ini. Silakan. Coba silakan yang sudah dapat tuliskan keyakinan kelasnya untuk kepentingan kita semua, kenyamanan di kelas 6 ini ya. Tulis yang rapi. Ya. Ya, silakan kamu utarakan keyakinan kelas kalian. Apa yang akan kamu buat di dalam kertas tersebut? Satu kata saja, satu kalimat maksudnya ya. Kalimat dengan kalimat positif ya. Contoh tadi kalau kita gunakan dengan kata jangan suka terlambat, maka kata positifnya apa? Ya, datang tepat waktu. Boleh dengan apa? Menghargai sesama teman ya. Kemudian
dari yang lain. Ya, berpakaian rapi, boleh. Silakan. Apa yang menjadi keinginan kamu ketika supaya belajar di kelas ini apa? Nyaman. Ya. Tujuannya supaya di kelas ini nyaman. Silakan utarakan undang-undang kalian. Ya. Karena untuk kebaikan kita semua. Ya. Ya. Sudah. Boleh. Yang sudah, nanti tunggu. Ayo segera. Kamu pasti punya keyakinan apa yang kamu inginkan di kelas ini supaya belajarnya lebih tenang, nyaman, untuk kebaikan kelas ini semua, termasuk keluarganya. Ya. Ayo segera tunggu. Yang sudah boleh sini depan. Silakan tempelkan. Boleh sini Cak. Ya. Terus boleh sini. Terus ya duduk Cak. Sudah ya? Baik. Setelah kita lakukan apa yang kamu harapkan dari peraturan kelas ini, ya tentunya harus menjadi keyakinan. Ya, kenapa menjadi keyakinan? Karena itu berdasarkan apa yang kamu inginkan. Ya, paham ya? Kasih lagi handphonenya. Baik, kalau sudah akan kita sesuaikan. Mungkin saja di antara teman kalian keinginannya sama, ya. Nanti kalau yang sama berarti tujuannya juga sama. Baik, untuk yang pertama sengaja Pak Guru tidak untuk menuliskan nama, tapi supaya kamu inilah keyakinan kelas kalian. Kita rincikan ada berapa poin utama yang dari 30 siswa ini, ya. Mana yang kamu harapkan? Pertama, di sini ada menghargai sesama teman. Kedua, ada apa ini? Ya, datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu ini sama nih ya, nggak apa-apa. Datang tepat waktu, nggak apa-apa. Nih. Membersihkan kelas, boleh. Terus, berpakaian yang sopan, bagus. Ya. Tidak ribut saat jam pelajaran, bagus juga ya. Melakukan piket ya, berarti menjaga apa nih? Kebersihan ya. Pakaian rapi, boleh pakaian sopan dan rapi. Terus menghargai sesama teman, harus ya kita hargai sesama teman.
pakaian rapi juga ya. Menghormati sesama teman, menghargai guru, boleh ini. Menghargai sesama teman, berbicara dengan sopan, boleh. Belajar dengan tertib. Ya, baru nih, menghargai sesama teman juga. Berpakaian rapi. Menjaga kebersihan. Melaksanakan tiket kelas juga sama kebersihan ya. Belajar dengan tertib. Datang tepat waktu. Menghormati guru. Kerja kelompok. Melakukan belajar bersama ya. Menjaga kebersihan sekolah. Baik. Ya. Dari 30 siswa, ya 30 siswa di kelas 6 ini, ya kamu mengeluarkan apa yang kamu harapkan, ya mungkin saja kita visi dan visinya sama, ya belajar ini semuanya ingin kelas ini kondusif, tertib, nyaman, aman, ya dan seluruh warga kelasnya juga jadi kondusif. Nah, kalian sudah merumuskan ya mengenai keyakinan kelas 6 ini, ya dari 30 kita runcingkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin, ya dari 30 menjadi 8 poin yang menjadi keyakinan kita semua, ya siap ya. Baik, poin yang pertama ini cukup banyak permintaan bahwa di kelas ini, di kelas 6 ini menginginkan semuanya, paling banyak menginginkan apa? Saling menghargai sesama teman. Satu, ya. Jadi poinnya yang pertama, saling menghargai sesama teman. Yang kedua, datang tepat waktu. Poin yang kedua, keyakinan kelas kita ada datang tepat waktu. Ya. Jangan jam 7:30 baru datang, ya. Dengan alasan juga yang tidak jelas, ya. Nah, yang ketiga apa? Ya, berpakaian yang sopan, rapi. Baju laki-laki dimasukkan, perempuan juga sama. Ya, apalagi hari Senin ada topi, dasi, dan ikat pinggang. Yang keempat, membersihkan kelas, menjaga kebersihan, intinya menjaga kebersihan kelas, termasuk di dalamnya piket bersama, membuang sampah kepada tempatnya, ya. Yang kelima, ya, tidak ribut ketika belajar. Tertib dalam belajar, ya. Yang keenam, menghargai guru, ya. Yang ketujuh, berbicara dengan sopan. Awas, berarti sopan santun.
dengan siapa kamu berbicara itu digunakan, ya. Jangan sampai ada bahasa kebun binatangnya keluar semua, muncul sikan, sikandar, itu berbahaya ya, bisa nyantek konek, ya. Kalau nyantek sama tangan, gigit tangan sih nggak apa-apa, tapi apa? Gigit sampai hati, nantinya sakit hati, ya, nantinya malah bertengkar, ya, karena sakit hati tersebut. Makanya berbicara dengan sopan. Yang kedelapan adalah kerja kelompok, ya, boleh. Ketika ada tugas silakan kerja kelompok, ya, bersama dalam belajar, bukan dalam ujian, ya. Belajar boleh kerja kelompok bersama. Nah, baik. Ada berapa katanya? Ada 8 keyakinan kelas 6 ini. Kamu sudah mengutarakan keyakinan, tinggal kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan yakin semuanya kita semua bisa melaksanakan hal ini, ya. Paham ya? Paham? Sedikit ulas apa yang menjadi keyakinan kelas ini, semoga bisa membangun sekolah pada umumnya dan kelas kita kelas 6 menjadi kelas yang kondusif, aman, tertib, ya, sehingga warganya juga merasakan kenyamanan dan kedamaian. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah menentukan keyakinan kelas 6 ini. Semoga apa yang kamu yakini bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Paham ya? Semangat ya? Semangat tidak? Bisa dilaksanakan? Ya, tentunya apa yang kamu yakini ini punya. Misalkan kamu tidak melaksanakan poin yang pertama, ada konsekuensinya, ya. Kesemuanya punya konsekuensi, ya. Paham ya? Kita bisa dan yakin harus dilaksanakan. Sekian saja untuk kegiatan perumusan keyakinan kelas ini, ya. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.